kurang istighfar siap Bu, supaya kurang dihampura dosa, supaya loba harta, cepat dapat jodoh, cepat kabayar hutang. Kencang amin. Kalau amin kencang pasti hutangnya gede. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah istighfar tadi kita semua diampuni dosa. Almarhum almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang bangsa kita diampuni noda dan dosanya. Amin. Putra putri kita solih dan solihah, rizki kita berlimpah barokah, sampai kebeli tanah, kebeli sawah, kebikin rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah. Amin ya Rabbal. Dibiarkan eta doa reng sewu deh, hayang jadi haji hayang, geus daftar encan, selamat bermimpi. Haji mah ada ketergantungan nasib ibu, anu loba duit ge belum tentu aya nasib jadi haji. Komo nu teu boga duit mah loba omong. Anu geus daftar haji ge belum tentu aya nasib jadi haji, apalagi yang belum daftar, betul? Makanya tiba heula ge di Baros loba, di Tangerang loba haji surnah, haji menang ngagusur tanah. Ada lagi hajah Fatimah, nyi haji menang ngajual tempat jeung imah. Balik ke Mekah kontrak. Bagus bae haji mah, nu kurang bagus mah Haji Dul Majid, ki haji ongkos sendul ke masjid. Aya di karya aya. Ulah marah mengaji aja bener. Yang lebih parah Haji Burhan, ki haji ongkos nampa jubur teu tahan. Haji Jamlah. Allahumma sholli ala nuril anwar. Amin. Siril asrar wa qiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil at-tahar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali walhamdulillahi rabbil. Beres Bu, udah didoain tinggal pulang. Nah, balik. Snacknya udah dapat Bu ya? Dapat belum? Alhamdulillah, berkat buat kiai udah dirapiin, beres. Amplop nggak dirapat ku Abah Hamzah dan Kiai Jablay rapat set beres. Gede letik kumaha nasi. Mana bohong. Nasi Kiai Jablay kan darah dia tirok gede letik baik enak. Tapi malam ini mah beda, ruhai. Dan kita hormati para alimil ulama, para kiai, para santri, sesepuh, tokoh masyarakat, ampura para ustad, para guru, saguru sailmu ulah ngaganggu. Emang tukang obat. Doakeun dulur keur usaha ya. Lain rek ngaji-ngaji amat yang menyiar berkat di karyawetan ruhai. Khususon ayahanda Mama Kiai Haji Mahdi, Mama Kiai Haji Uding, serta para kinyang lainnya. Sahabat saya, Qori internasional Imam Turmudi begitu ruhai suaranya, subhanallah. Kita doakan guru kita panjang umur, tambah manfaat ilmunya, tambah berkah kehidupannya, tambah santri dan jamaahnya, tambah pula istri-istrinya. Kunaon amin terjadi. Sekarang lagi musim Ustad karawin deui. Setuju ibu-ibu?
Ngapain juga istri banyak-banyak ya, istri mah cukup hiji tuh penting berkah. Ya hiji ge moal beak moal. Malah tadi dahar ngeudik cocolan doang. Emang lo kokopong dicocol gilai. Beres pamajikan mah hiji bae kiai, di mana hiji atuh di dieu hiji, di ditu hiji pan ruhai. Para panitia, pelopor, penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, tentunya warga masyarakat Kampung Karyo Wetan dipelopori Abah Hamzah, Abah Tubagus Agus, chattingan mulu tiap hari, kata Pak TB Agus subhanallah kiai ulah poho moal Pak Agus moal poho urusan berkat main inget. Siapapun yang mendukung acara ini mudah-mudahan berkah, amin. Abdul Master pembawa acara Meratibul Kalam, Sahibul Wilayah yang punya kawasan, Bapak Kepala Desa beserta jajaran RT RW setempat, ayah kelurahan ayah di mana? Pak RT hadir, ayah Pak RT. Alhamdulillah, biasanya kalau RT hadir Bu RT ikutan hadir. Alhamdulillah, siap Bu RT, siap Bu RT. Bu Rewe, Bu Rewe. Kudu ikhlas disebut Bu RT Bu. Kenapa? Sebab sebutan istri ada ketergantungan suami. Suaminya lurah, secara otomatis istrinya Bu. Suaminya RT, istrinya Bu. Suaminya tukang urut, istrinya Bu. Tempura urut. Anak muda jawara preman nu hadir di lembur ieu. Ieu nu hadir lain santri bae nu tilok salat gaya nu hadir. Mau ditunjuk besi salah. Akhirnya orang karya nu tilok salat. Malam ini malam berkah. Kita berharap hidayah dari Allah, amin. Ibu-ibu banyak yang hadir, alhamdulillah. Yang rame pengajian di mana-mana juga ibu-ibu. 7 hari ibu-ibu ngisi pengajian, 7 malam ibu-ibu. Bapak-bapak mah ngaji eta bae. Oh, pemain anyar eueuh. Bapak-bapak mah ngaji nu umur setengah genap karak daek ngaji. Umur di kotak penalti tinggal ngagocek doang. Bagus husnul khotimah. Ibu-ibu mah dari yang muda sampai nenek-nenek hadir di pengajian, alhamdulillah. Bajuna bagus-bagus, modis-modis, keren-keren. Di kampung sawah di Cikaryo Wetan disebut ibu sosialita. Tas nagi jutaan, duit nama Allah. Ya kabeh pakai melintas. Itu tas dibawa kondangan, bawa arisan, subhanallah. Dibawa pengajian viral di HP. Papais diasupkeun. Ranginang diasupkeun, inget ka incu. Hampir rumah diambil basah, pantas aing basah samangka diasupkeun. Baju ibu bagus-bagus, 7 hari 7 rupa, 7 malam 7 rupa, betul. Pakaian ibu-ibu mah rupa-rupa, salakina paru-paru. Pikiran hutang bikang rupa-rupa. Kajian tembang, yang penting istri naik ngaji, alhamdulillah. Seharusnya kan yang wajib ngajarin istri itu suami, rukun sholat, rukun wudhu, jampe adus, tanggung jawab laki. Karena lakinya sibuk nyari nafkah, maka ibu datang ke pengajian. Alhamdulillah. Sampai pengajian kan ngoprek dulu kosidahan, koprak baik. Nunggu ustaz belum datang, teman-teman belum datang, kosidahan lah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin. Tarik neng. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu gedein lah, kalau musik bahasa gedein ya lumayan. Kurang kiainya hiburan benar. Kalau kang ngaji liur ngaji mah. Aing mah ceramah na ngajian. Tapi dibayar bae. Ngaco gak dibayar bae. Makin loba ngaco makin mahal.
Tega baham zangis kiai itu guru ngaji gimana daerah santri ngecaprak seluruh kampung. Sanggup bah emang aing medan lepas. Lanjut Bu. Yang baru mulai. Bu ibu sekalian, malam ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Salatu suaranya enak ya, ini mah alik kiraat semua suaranya mantap. Udah Ibu, betul lagi pemanasan lah pemanasan. Tadi begitu Ustaz datang pemanasan makan durian. Mesti kaduan naik hareudang nih. Dahar heula kaduhna cai kaduhna. Rapi. Kamana jalan ka kota, jalana ka Bali wetan, kamana jalan ka surga, jalana ka pengajian. Salatu apa yang kita korbankan, harta, tenaga, ini segar demi teras pengajian, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan yang repot ngoprek dan kemarin ibu-ibu yang bikin kue. Betul Bu? Boga kotok tilu gejang mulu dan beak dikepok. Kurang karyo mau udah kotok sampai naik ojek. Benang di pasar Baros. Masya Allah. Ciri khas weh mah jauh tina pasung lancip teh. Eta kue ibu yang bikin, ibu yang ngadonin, pas sudah matang bapak-bapak yang disebut pasung. Belum pernah kita dengar busung. Kenapa? Penghormatan buat laki ya pasung. Buat ibunya mah ada bugis. Buat emaknya ngasinah ongol-ongol. Buat bibinya bibika atau bikambot. Dari sekian banyak kue anu paling sepuh paling kolot karena wajib. Eta kue pangkolotan orang pernah buah kamarehna. Dibanding dodol pun masih tuaan wajib. Belum pernah kita ke dodol bilang wadol, belum pernah. Apapun yang disajikan saat ini, mudah-mudahan semua bernilai sedekah anu bakal ngahalangan karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebab seperti apapun kita butuh dengan sedekahan. Orang yang gemar bersedekah, keberkahan di alam dunia beda, belum lagi nanti di hari kiamat. Penampilan ahli-ahli sedekah beda dengan yang lain. Subhanallah. Ketika seluruh umat manusia terkumpul di alam mahsyar dalam keadaan hufatan tanpa alas kaki, urwatan tanpa busana, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita. Semua telanjang dalam mahsyar. Jadi wong Jawa mau muda orang yang mau kelambi. Kabeh telanjang. Nih nenek telanjang. Oh ampun lah. Kebayang kurang. Tersanggup aing ngebayang kenang. Aki-aki telanjang pimpin ayat 3. Hiji pendek. La ya'lamu rajulun bil mar'ati, laki-laki tidak mengenal perempuan, wala ta'lamul mar'atu bil rajuli, perempuan pun tidak mengenal laki-laki, min ahwali yaumil qiyamah, saking dasarnya hari kiamat boro-boro saling kenalan. Kita tidak tahu siapa mereka di sekitar kita. Orang tua tidak mengenal anak, suami tidak mengenal istri. Semua tidak ada yang saling mengenal. Sementara matahari yang 7 Allah buktiin nyorot semua ke permukaan lantai mahsyar. Ada yang menginjak lantai mahsyar ketika langsung mendidih ngegolak otaknya saking panas lantar mahsyar. Tergantung amal perbuatan kita saiki waktu di alam dunia. Kumaha amal orang dulur ayeuna waktu dalam dunia. Umat yang lain ngajerit maratan langit,
Gocek meratan jagat saking panas alam masar, keringat darah bercucuran sedengkul sepusat sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bakal terjadi di alam masar tergantung amal perbuatan orang waktu dalam dunia. Lalu bagaimana dengan orang karya wetan? Kita umat Rasulullah, jere Rasul kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi rawu Ahmad. Setiap kita umat Rasulullah di hari kiamat nanti bakal berteduh di bawah naungan sedekahna masing-masing. Amin ya robbal. Ibu mau bakakak terbang nanti bakakak jeung bakul-bakul nang halaman atau boboh. Mantap. Bakakak ayam kampung, ayam negeri teu kuat jungsep. Ibu ngumpulin duit 100.000 terbang ngalahin agak boboh 50.000 hibar goceng tekangkat. Boboh 2.000 mengoser di anak. Atau malaikat duit saha ya teu bisa ngalangan ada boboh tulisan karya gila. Bohong ya, yang namanya sodaqoh mal besar kecil semua diterima Allah, amin. Anu gede-gede deh pahalana, anu letik-letik deh pahalana, kabeh diterima ku Gusti Allah. Min qadri ikhlas, tergantung ikhlasnya kita masing-masing. Seperti apa, sejauh mana ikhlasnya kita, itulah akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang kabeh rombongan orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas, amin Bu. Terhindar dari sifat sirik dan hasud ke sesama. Jelma hasud moal bener Bu. Jelma hasud tetangga bangun rumah nak. Tetangga beli tanah liur. Gak boleh lihat orang seneng puyeng mulu dia mah. Tetangga beli mobil sedan manehna nu edan. Aprak-aprakan. Tetangga pasang parabola main yang beli paramek. Liur kana hulu. Ya ubari liur lo bapak ramek godrek di warungnya kecuali lalanjung. Nyaho lalanjung bahasa kita mah galau rubuh teh lalanjung. Duit boga, pamajikan boga, kendaraan bagus tapi tepuguh eta ngaranna galau. Tepuguh anu di pikiranna ngaranna galau. Obatna dua, prokol jeung paramek, merongkol bari nyakal paramek cager. Nilai sensor salah ngomong. Ternyata poin pertama kita umat Rasulullah bakal berteduh di bawah naungan sedekah orang masing-masing. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang terhindar dari sifat-sifat sirik dan ihasud ke sesama. Ibu-ibu dijadikan ku Gusti Allah istri-istri salihah. Daek teh jadi istri salihah teh. Ulah sok malotot bae ka salaki. Ieu mah istri salihah laki nggak boleh parah dikit kencangan manehna. Salaki masa kecap pamajikan nyerocos ka isu. Kan gitu ayah. Nanti ngomong ayah maneh deh. Ngomong udah ngaji, kakak kami udah ngaji, kak Karyo, yang dahar, yang ngopi dengan sorangan be, di rumah tangga lain kakarak, cek salaki akan mau. Esen dengan isi soleha digambarkan ke Rasulullah ad-dunya bata'un wa khairu bata'iha al-maratus salihah. Dunia itu perhiasan, rumah, tanah, harta, jabatan, deposit, anak, mantu. Apa yang kita punya semua perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia istri soleh. Bukan rumah megah, bukan mobil mewah, bukan penampilan indah, bukan harta di mana-mana, bukan jabatannya hebat. Ternyata perhiasan terindah istri solihah. Walaupun rumahnya sederhana, penampilan suami sederhana, kendaraan laki sederhana, laki pulang kerja bawa motor jadul. Kas banget suara sampung mendengar semua. Udah tengah penting setelah kita balik gawe kenal kotak buana. Terang tang 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 terang tang 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 tang. Rem sampai bunyi. Apa bunyi? Kapas rem apa bunyi? Tapi istrinya bagus, alhamdulillah. Oh subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kasar lagi bolak-balik. Wah, wah, mantul. Osok neng cium tangan kasar lagi osok. Tanggal sabaraha Orang karyawan macium tangan ke selaki setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang mesra sama laki kalau lakinya punya duit. Ya selaki bawa duit mesra, nah selaki anu kita ya. Ayah kan, selaki loba duit, pemajikan cuat ciwit, bari kutak gitak birit, kebibita sayang berit. Selawe 25 meli jagong dina leuit, awewe zaman ayeuna mulut monyong teu boga. Monyong beti isuk cek salakina orang siang monyong be atuh teu bare duit wiruha.
Walaupun rumahnya megah, mobilnya mewah, penampilannya indah, hartanya di mana-mana, jabatannya hebat, begitu suami pulang kerja antar rumah bentak-bentak sama istri, salaki ge moal betah balik ka imah. Tuh dengerin. Hei, bikang deh kan bikang. Di kandung mambung pan tadi ka salaki ya, ih gila imah. Masya Allah, hei dengerin. Istri solehah kuan gara-gara HP sugan aredan. Salah tiba usaha ke pabrik, ke kantor, ke sawah, ke sekolah, ke pasar, pamajikan main WA chattingan jeung sameureun. Aya begitu aya. Aya nya, aya bae di dieu. Eta ngomong aya manehna eta. Gara-gara HP pelakor kok kasih gelap di mana-mana gara-gara HP. Nyaho kok kasih gelap. Kabobona hidung. Bobo-bobohan chattingan lah. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas berjumpa wajah berbeda. Di profil apa bagus kan, masya Allah, barang ketemuan dah hau. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, jangan sampai tertipu, mending aja taruhan dulu. Kamu yang belum laku, jangan banyak-banyak cemburu. Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Coba hubungi mantan, pengen ngajak balikan, sakit tidak tertahan, mantan nikah duluan. Akan mundur. Allah karim, hadirin dan dirahmati Allah. Lanjut. Kita mulu dan sebentar ada apa dengan Rasulullah. Rasulullah Abdul Makhlukat, Abdul Mawjudat, manusia yang paling terhebat Allah ciptakan hanya Kangjeng Nabi Muhammad. Beruntung kita jadikan umat Rasulullah. Kenapa beruntung? Ada jaminan sorga dari Rasulullah buat kita. Ternyata orang kabeh dijamin ku Kangjeng Rasul bakal menjadi penghuni alam sorga. Amin ya Rabbal. Oh, aminan kesemangat Allah. Ini kan yang hadir wajah-wajah sorga semua ini yang hadir. Wajah neraka mana ada wajah neraka mau sedekah muludan, mana ada wajah neraka mau hadir di pengajian, betul betul. Katari ku cahaya sorga, katari ku cahaya Rasulullah, katari ku cahaya iman Islam, kurang darek ngaji, alhamdulillah. Bo, oi. Kata ibu Ustaz, bener tuh aing sok ngabohong ka salaki, selagi umat Rasulullah kabeh calon sorga ngabohongnya. Aing sok ngabohong ka salaki aya. Sorga, kowe makan sorga keun met kowe. Ieu wajah pembohong loba dihareup ya. Salatna maghrib dong Ustaz, selagi umat Rasulullah sorga, amin. Aya urang ge salatna maghrib dong aya. Selagi umat Kanjeng Rasul sorga, mantap. Sesuai dengan doa Rasul, kullu muslimin yadkhuluha walau ba'da adabin wa in tala. Kabeh muslim bakal masuk ke surga, cuma walau ba'da adabin, sebelum ke surga mampir dulu ke neraka. Aduh salat maghrib doang dibeuleuh. Oh tilok salat mah kobal dibeuleuh lagi. Aya kene tilok salat aya. Dibeuleuh. Rugi mang tah salat mah rugi, hirup capek bae dunya teh pati kapanggih anak bararandau. Duit tilupati boga, sholat tilok, ngaji tilok, pemajikan jorek, angges tah hirup. Dibeuleuh. Ari mulu dan paheheeh, rajaban paheheeh, berjamaah paueueuh. Limaan ge jeung tihang tilu. Belum sukses peringatan Maulid, lamun berjamaah narek. Belum sukses peringatan Maulid, peringatan rajaban, lamun berjamaah masih sepi. Maka anda muda, ayo makmurkan musola kita, masjid kita dengan berjamaah. Amin ya Rabbal. Ustaz gak boleh berkerumun, gak boleh berjamaah, gak boleh sholat Jumat, karena virus. Santai. Yang gak boleh berkerumun itu bukan di tempat ibadah.
di tempat maksiat, di karaokean, di night club, hiburan malam, di dugem dunia gemerlap. Lampuna ge ruhai. Dugem musikna ge. Gak boleh berkerumun. Kenapa? Dikhawatirkan ada virus. Dangdutan gak boleh. Hajatan manggil nanggut karena gak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan ada virus COVID-19. Rame musik dangdut, rame. Alat musik cuma atuh di belakang, tapi yang bikin rame siapa dangdut? MC, pembawa acara. Pembawa acara dangdut berbeda. Yuk, masih bisa digoyang? Lagu berikutnya, yuk, tangan di atas, kobe tangan di atas. Awas kabel, tarik bunyi. Dangdut yang ngoprek. Kecuali boleh berkerumun di tempat ibadah seperti pengajian. Kalau nggak berkerumun gimana kita? Sholat berjamaah nggak boleh dilarang-larang. Sholat Jumat nggak boleh dihalang-halang. Haram ngalang-halang sholat Jumat. Sedasar apapun virus COVID-19 nggak boleh larang ibadah. Betul. Kan ada ulama yang bilang begini, sholat berjamaah hukumnya sunnah, sunnatun muakkadah. Menjaga diri dari kematian hukumnya wajib. Idza tarada sunnah wal wajib muqaddamun. Ketika berlawanan antara sunnah dan wajib, wajiblah dikedepankan. Cicing jadi imah, sholatna, ulah ka masjid, aya virus, eta kiai rada lieur fatwana. Lieur eta kiai. Justru dalam keadaan situasi banyak musibah itu mesti diramaikan sesuai dengan dawuh Rasul. Diriwayatkan Imam Al-Qasir An-Anas. Kata Imam Al-Qasir An-Anas, kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala idza anzal ahatan minas sama'i ala al-ardi surribat al-ummaril masajid. Sesungguhnya Allah ketika Allah menurunkan virus COVID-19 minas sama'i dari atas langit ala al-ardi terhadap ahli bumi, siapa yang akan Allah selamatkan? Surribat al-ummaril masajid. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumat, dengan pengajian seperti ini, you bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal kaki di atas, kepala di bawah, dijebukan ke malaikat Zabaniyah, dicok-cokan ke orang sujud akro, keluar cairan nanah darah dari kemaluan wanita tersebut. Naudzubillah, digunting tetehna ku malaikat, disambungkan, digunting, disambungkan. Allah karim. Rasulullah pun melihat seperti itu, menangis, bahkan sempat pingsan. Rasulullah melihat pemandangan neraka, umatnya dibakar habis-habisan. Bertanyalah sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Manhum ya Jibril? Dawuh Jibril, oh ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatku ya Rasul. Umatku seperti apa? Amal apa yang mereka kerjakan semasa hidup dalam dunia? Suka bohong kasalaki. Narepet. Mudah-mudahan orang kami dihampura dosa, amin. Potongan orang mau dosa, bu, andai kita tidak saling memaafkan dengan pasangan kita masing-masing, sepertinya kalau pengen surga di awal hese. Makanya kita berharap ya Allah sebelum kematian diberi tobat Gusti Allah, amin ya rabbal. Kenapa ada jaminan surga umat Rasulullah? Wa in tola sanajan heubeul di neraka, entah berapa ribu tahun dalam neraka, dengan rahmat Allah dan syafaat yang demi kemudian dipindahkan dalam surga. Kenapa ada jaminan surga? Sebab semasa hidup dalam dunia pernah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat begitu indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ayah iman Islam dulur, orang bakal asup ka surga. Maka sesempit apapun kita hidup, sebelangsak apapun kita hidup, apapun status sosial kita hidup, dia pegawai negeri, pembisnis, supir angkot, ojek, pedagang, petani, silakan cara mencari nafkah tentu beda-beda. Jangan pernah kita mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang munjung ke gunung, mujak ke sagara, nyari peternakan tuyul. Kenapa? Harapan kita satu, ketika maut husnul khotimah, mautna hayang bawa iman ya ujung-ujungnya mual ka mana orang muncul kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi jiun. Ujung-ujungnya jiun. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Mudah-mudahan orang panjang umur. Ustaz biasa ngomongkan maut mau undangan lo bapaknya. Mudah-mudahan berikan kekuatan, amin. Capek bu, suara sampai kerak-kerakan menyat berkat ya. Masya Allah. Malam ini bentar lagi ke Panjirapal Solo, Cipangan teh. Besok di Talaga, Cikupak, Tangerang. Malamnya ke Cilung, si kaprak-kaprakan baiknya. Akhir muludan nyebrang ke Malaysia. Lamun aya ngundang. Iman Islam udah ke bawah maut ke urang. Karena ayah iman Islam orang dayakeun maulid, betul-betul. Ini karena ada cahaya iman Islam, ada tertanam dalam diri orang. Kenapa? Akhirnya kita mengadakan sedekah muludan karena ada iman Islam. Amin ya Rabbal. Lalu konsep proses seperti apa? Biar iman Islamnya tertanam terus sampai akhir-akhir kehidupan kita. Ayyuk sirodzikrahu bil laili wan nahar. Banyak berzikir mengingat Allah siang dan malam. Konsepnya mesti banyak mengingat Allah. Susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu. Kudu loba eli kamus Allah dulur. Apa kalimat zikir? Ulama menafsirkan qiraatul Quran, hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Ceng, saya masuk ngaji Quran masuk. Alhamdulillah, jadi mas suaranya bagus. Alhamdulillah, kurang karya mah ruhai suaranya. Dan kau imam terbudi ruhai, cek ruhai. Ngaji kasarnya. Anak kita biar bisa baca Quran. Pendidikan setinggi apapun boleh hari kamodalan mah. Ulah jadi bodoh, ulah sampai bodoh anak orang. Biar jadi sarjana S1, S2, master pendidikan S3 sampai titel dokter sekalipun teu naon kamodalan mah. Coba sertai dengan ilmu agama supaya bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa ngadoakeun hidup bapak. Rugi orang lamun anak tuh bisa baca Quran, kayak kita jual, harta kita jual biar anak jadi sarjana. Ternyata setelah punya jadi sarjana dan bisa ngaji Quran, waduh rugi. Hana cara kadata saola anak nak neraka indung bapak nak bawa gara-gara anak teh bisa baca Al-Qur'an. Dengerin tuh, ceng, biar Al-Qur'an di dadaku, Al-Qur'an di dada kita. Jangan hanya Garuda di dadaku, menang tuh. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini. Kalah di baik. Al-Quran di dadaku, dengerin Ustaz di Al-Quran di dadaku, Al-Quran bacaanku, ku yakin hari ini pasti senang baca Al-Quran insya Allah. Makanya kita doain ustad-ustad di kampung yang di Al-Quran biar panjang umur, berkah rezeki, bisa naik haji, amin. Capek tuh ngajarin bocah tuh, capek. Dulu mah kagak ada yang namanya paket ikro. Baheula mah alif-alif teh hijaiyah. Alif jaber A, B jaber ba. Kan begitu. B jaber ba, B jarebi.
babi pan ka ustad. Itu rada mindang mas suarana, rada bangek ustad. Ya, yung kana irumpan. Ini tuturutan kali dia aja ber ae o teh jebroan aewan bener. Aewan goblok. Masyaallah. Lieur ngajaran budak Ustaz Basorogan batur nama gelut pan bak-bak. Oh mau ambil dunia mah bismillah 18 kali bismillah bis. Orang yang tak bismillah ganjaran bis doang ya. Cek Ustaz yang ulah bismillah kalau desel. Terus naik karena sorob alhamdulillah aljipaklun nada pala kadap nanga buang tanuna pisan tanila disabi juri al pasor alhamdulillah ajaran paklun arti tadi ya ente saru aja tuh balik lagi. Tuh wali-wali tersembunyi ada di kampung kita, itulah para ustadz yang mengajarkan anak kita mengenal Allah dan Rasulnya. Penceramah di jauh mengaruh-aruh doang. Teramai ditinggalin. Lah ceramah ustadz lagi teramai dengan topeng dari gila ini. Tuh kita hormatin gitu, kita santunin, kayak buka bias berek ke ustadz. Lah dasar ustadz yang diberek kalau mau omong. Masalah barang siapa yang punya harta sedekah dengan harta, punya tenaga sedekah dengan tenaga, punya ilmu sedekah dengan ilmu, punya power, punya kekuasaan sedekah dengan semuanya. Nilai kalimat ilah untuk mendidikan agama Allah Subhanahu. Ustaz pengajaran Masya Allah, apalah artinya kita tanpa ada guru yang membimbing kita. Betul apa betul? Man ana kaifama man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ruhai gitu nyanyi pada artinya yang mengalamu hareudang dan ketika hafaleun hareudang selalu bulan mama. Jangankan itu hareudang tahun kemarin, tahun dulu juga masih apa? Lagu jaran goyang. Apa salah dan dosaku? Op. Nah, ini telek nyanyi. Man ana lakum, apalah artinya kita tanpa ada guru yang membimbing kita. Kita tidak mungkin jadi seperti sekarang tanpa ada guru yang membimbing kita. Betul-betul. Betul guru sing panjang umur. Amin ya robbal. Baca Quran ceng, baca Quran. Baca Al-Quran. Suami mau kerja di mana, ibu terserah bagaimana skill yang ia mampu. Rumah angleh, usahana, yang penting istri di rumah baca Quran berkah. Iya mau boro-boro baca Quran pan curiga beka salaki. Ngelosok curiga beka salaki kemua nyandung, nasib mah. Pajarannya nyandung hese, pajaran babari yang hese. Boro-boro nyandung karak chattingan sama beak sampai dibalang-balangkeun. Lanjut. Iya mapan boro maca Quran gitu boga hiji geges kebul disimpan di atas lemari disebutnya Quran pakul ditepak lebul. Pas diambil mau 7 bulan tapaul ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam beungharna gantengna akhlakna sehingga Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam dibuka Al-Quran surah Yusuf set ain jeung ogin patuker nanggapnya sama disangka ogin ternyata ain ieu titik lain titik nama bolong. Makanya baca Al-Quran. Masya Allah, ceng, hei. Orang lagu bocah mah pelangi aja bisa nyanyiin Al-Quran, kau pelangi buat tempatnya kah? Mundi cisok mah ngarana kuung-kuung, duduk langsung dilamot ke si hilu deh. Lagunya enak ya. Pelangi, merah kuning hijau, pelukismu agung. Pelangi
kadaluarsa. Lagunya kita ambil nadanya buat Al-Quran, biar cinta Al-Quran. Judulnya mengaji. Mengaji barokah karenamu, marah pusing galau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Terima kasih. Lanjut. Di dunia kita berkah yang rajin baca Quran, alhamdulillah. Di akhirat pun insya Allah mau taga syahidul akhirah. Di dunia mah sahid, tapi di akhirat sahid kemudian pertanyaan alam kubur. Saking berkahnya rajin baca Al-Quran. Ruha jere Rasulullah suratul mulki tamnau adabal qabri. Utawi surah mulki iku bakal jaga al-mulki adabal qabri ing siksa kubur. Ternyata yang rajin baca surah al-mulki ketika meninggal moal kapangi siksa kubur. Amin. Nyawa surah mulki tabarok ya, insya salaki balik gawe ngap ngambakan Senin Kemis. Poe Senin ngareng poe Salasa eueuh. Aya poe Kemis. Lama amat jedahnya. Bengek laking mau kemalam salaki geus bengek kitu Bu. Cekek abok. Modal, ibu bisa baca Quran mah beruha ibu. Ambil wudu buka surah Tabarok Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul. Terlihat oleh malaikat walau kali cabut nyawa atas izin Allah, terkecuali diperlihatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai diiringi dengan kalimat thayyibah, dibacain Al-Qur'an oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah. Masya Allah, bapak ngap anak makai baju alma mater kene jas alma mater tas kuliah. Buat tuh bah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal. Subhanallah. Kata engkau malaikat luar biasa anaknya macakeun surah Yasin jeung bapana. Mau kali cabut nyawa atas izin Allah kecuali diperlihatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kematian seorang ayah diiringi dengan kalimat thayyibah ku anak tercinta. Alhamdulillah. Coba lamun bisa maca Quran pulang ka bae motor sanyantoran motor itu tanya pinggir jalan bukan buka batu pamajikan bisa baca Quran kumaha coba hirup ngontrak kapolot jauh kami toha jauh duit tempat ibu anak keringan bae salaki panggil bogoh kasalakimu ditinggal ku salaki tapi baca Quran teh bisa terus sendiri bisa baca Quran ingat lagu dangdut jangan tinggalkan ku mohon kepadamu salaki modar saltek malaikat modar salaki zakwai. Oh dicabut nyawa atas izin Allah. Apa yang terjadi? Jangankan maghfirah, sebaliknya adab Allah yang diperlihatkan. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimat thayyibah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan orang kabeh dina hidayah Allah amin. Ya Ustaz sadayang kencang ge ditahan salat kita ngaji hidayah mesek. Imah pinggir masjid ge belum tentu daek salat. Komo jauh maka masjid. Imah deket imah Ustaz dia belum tentu daek ngaji, betul. Paling jauhan ke tempat Ustaz. Enak main Pak Ustaz yang nyapokan bae gila itu. Makanya kita berharap hidayah dari Allah, amin. Dengan jalma sok takabur hiluplah seseorang dia kiai ditahan ngaji ditahan salat ka aing lieur hulu aing.
geus nak salat dan teu kumaha kain mah kiai awak-awak kain nangguin jeung dia surga neraka kumaha engke urusan kiai tah mah geus dia pusing orang babagi di dunia keneh surga jeung dia kiai neraka jeung aing kos kumaha neraka di Kojayan kuai waduh gegabah bae ceknya nu kolam renang meureun di Kojayan ulah mah ulah sosoleun ulah sok takabur sedasar apapun dosa yang pernah kita lakukan jangan pernah nantangin azab Allah wal kuat panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding panasnya api dunia bisi mama yang percaya jajal ka botol anu ruhai kana kanjutkeun kita ngagulung tak kanjut boro-boro kana bontot ka gedug sedikit senang ada dongeng ki kanjut ya boleh dongeng boleh satu cerita aya jalma ngaranna Ki Kanjut. Kanjutna bisa disetting perlu gede-gede letik-letik kumaha keperluan. Dongeng ge mau ngomong. Oh dina kitab da euy dongeng. Satu saat Ki Kanjut tahlil ke bagian ampar. Masih banyak orang yang berdiri itu. Kata Ki Kanjut, "Mang, kunaon narantung bae oh ampar cenah, Mang." Nah, di sini saatnya gua setting di Kanjut. Jamparkeun Kanjut prak. Ada keradariuk main 12-an galur Kanjut. Usapan meku jamaah naon dak diampar naon yang didiukan dengan licak ya di Kanjut mangenen ya Kanjut masa aja dahu gawean di usapan meunah mamnya entah ka ibu-ibu lamun hayang nengan di dosa laki teu kudu hese-hese rajin-rajin lah usapan Kanjut salaki bude ganjar ieu gagabah sorga eta sorga jangan sorga teu sulit di ibu dumo atau alsau jahat bakti ka salaki cek salaki neng garwan Kanjut taat garwan sorga mongko amin. Malaikat dia bingung cek malaikat neng kurang mana ya neng areo wetan amal apa yang neng kerjakan di alam dunia sampai neng punya kemuliaan boleh masuk ke pintu surga manapun apa neng rajin baca Quran henteu biasa bae neng rajin tahajud henteu sholat duha henteu amal apa yang neng kerjakan rajin usapan kantus idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamal sahroha hafidat farjaha wa tawzawajaha dakhalatil jannah. Nah kumaha coba? Ketika puasa setiap sholat 5 waktu dia tidak pernah tertinggal. Puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha kemudian dia memelihara kehormatannya. Wa tawzawajaha taat ka salakina. Waduh, dakhalatil jannah. Asup ka surga mau pintu pardapun. Amin ya rabbal alamin. Eta diuk di luhur Kanjut. Kabeh ngarokok. Pan rokok tahlil masal ngebul ngerepet percikan api rokok karena Kanjut waduh kata pembawa acara dulur-dulur tahlil akan segera dimulai anu ngerokok paehan ngerokok na paehan tungang tengok nyari asbak ngapain sih lu tungang tengok gue nyari asbak berarti dirokok udah jangan nyari asbak terus gesekeun karena sama eta nu 12-an kompak gesekeun bontot karena sama di Kanjut terkuat waduh di 12-an kebetot kabeh asup ka jero Kanjut pingsan kabeh cek ibu-ibu teh lah ustaz aing teu percaya atuh aing teu percaya sarua eta mah dongeng keur ngaibaratkeun betapa panasnya api neraka dibanding panasnya api dunia jangankan api neraka keur bontot emang urang geus moal kuat maka sedasar apapun pernah kita lakukan dosa yang pernah kita perbuat jangan pernah nantangin azab Allah tetap berharap dengan rahmat Allah sebelum kematian orang diberi tobat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sok ngadoa kita salat Jumat ilahi lasulil firdausi wala aqwa alan naril fahabli taubata wal fir فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر فإنك itu doa itiraf pengakuan hamba Allah yang banyak dosa tapi pun diasupkeun ke neraka saha atuh urang loba dosa kayak kudu mampir maka neraka teu sanggup
Mudah-mudahan diampuni dosa, amin. Kata Imam Saroni, barang siapa yang baca doa itu setelah sholat Jumat, tawaffau ala Islam min ghairi syakkin, yakin mautna bakal mawa iman dengan Islam, tidak ada keraguan sama sekali. Mantap mah. Ruhai bang, ruhai. Pantas kata Rasulullah, seluruh umatku bakal masuk ke surga. Kenapa? Mautna mawa iman itu doa. Tapi kenapa pakai syair begitu dilakukan? Lah nggak apa-apa. Namanya li ajri tapanun, supaya ulah bosan. Kesenian dalam Islam boleh selagi tidak bertentangan dengan nas Al-Quran hadis. Berseni dalam Islam boleh. Contohnya jadi muadzin itu mesti pakai seni. Tukang adzan tak pakai seni, Allahu Akbar, demong mereka. Nah keseni mah beda. Di karyo wetan Allahu Akbar. Ada tuh karyo mantap. Bapak-bapak, aki-aki nu adzana. Allah. Cek melewatnya, woi sampai saru lepas. Lanjutkan mbak, tenang daripada unu adan doraka kami selembut. Sebab lamun unu berjamaah, menurut Imam Nawawi berjamaah itu adalah fardu kifayah. Lamun fardu kifayah, begitu dur dohor unu berjamaah, doraka kami sekomplek. Ayah Abah Haji doang, Abah Haji Mahdi, jangan Abah Haji Udin Allahu Akbar, jadi santri Allahu Akbar. Itu kiai bisa ngeparkan dosa untuk berjamaah. Atau kurang doakan kiai si panjang umur, amin. Berhubung pan kurang masuk nah muakkadah yang sudah sangat diperkuat. Subhanallah. Ada budak orang di pantas materi muadzin. Imam budak orang, kita orang tua di belakang salah dikit kita maklum tuh bocah, jangan dibentak-bentak dulu. Ya mau budak orang jadi imam salah setik padahal benda bakal karena sholat kami dibentak-bentak orang tua. Nah tahun dia jadi imam bener ente atau ngelatur mau kamu sholat deh. Sensitif. Kenapa? Anak muda itu kan kalau boleh diibaratkan ibarat bambu muda, ibarat iwung. Iwung mau bisa sukses kaluhur sosorangan tanpa didampingi ku awi-awi nu kolot sebagai penyanggaannya. Betul? Kira wong Jawa anak muda itu ngarane wong nom itu ibarat pring nom itu orang bisa sukses di dhuwur tanpa didampingi pring sing tua konon. Hoi. Alhamdulillah di karawetan mah orang tuana, kiaina, jawarana, bosna, pejabatna bersatu mengadakan maulid. Mudah-mudahan orang menang syafaat di Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bagi-bagi waktu ya. Poin dari pertemuan ini mudah-mudahan pertama kita mudah-mudahan yang kita korbankan menjadi penghalang azab Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari kiamat nanti berteduh di bawah naungan sedekah kita masing-masing. Hikmah maulid, kita cinta Rasulullah, ramaikan berjamaah di musola dan di masjid kita. Ramaikan sholat berjamaah. Selagi mau sholat berjamaah, mual ketempelan sifat balangsak dalam dunia. La yusibuhu takrun fid dunya, mual diberi sifat balangsak Insya Allah dalam dunia. Namun orang naik sholat berjamaah. Terakhir adalah qiraatul Quran. Hiasi maulid ini dengan bacaan Al-Quran. Setelah kita baca dan kalimat-kalimat zikir yang lain, lebih terkhusus adalah baca sholawat. Telah kita baca semuanya, alhamdulillah. Yang terakhir oleh guru kita, itu saja yang dapat saya sampaikan. Buah tomat, buah petui, tamat beres. Dapantun buat para panitia Kamanten, jalan Kamanten naik bus mau gede, hapunten abi hapunten Abah Hamzah aya kabus matekeun kana mobil. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.